إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Apa hukumnya suami yang tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga dan mengandalkan uang istrinya yang bekerja, tapi istrinya tidak masalah dengan ini? Ya, yang pertama, ini tentu satu kondisi yang tidak sesuai dengan kewajiban hak dan kewajibannya. Ya, dalam hal ini suami ini menjadi suami yang dolim. Gitu kan. Nah, saran saya, ketika suami ini melakukan seperti ini, ya, maka sebaiknya seorang istri, ya, itu kemudian mempekerjakan dia. Gitu. Jadi ada seorang istri, notaris, teman istri saya. Itu suami ini kerja di Jakarta, jadi kuli. Ya, mbuh biyen ceritane pokoknya si orang notaris so nikah karo kuli gitu. Kuli ya, tapi bukan sing kuli kasarnya, mandor lah. Tapi nek ndelok kulite ya tetep wae kepanasan segala macam gitu kan. Ya pokoknya dunia perkuliahan lah. Terus pulangnya tuh ya jenenge kuli kan, gajinya nggak seberapa toh. Buat pulang itu kan juga ongkosnya lumayan gitu. Jadi sama istri dia mulai wae mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali gitu kan. Nah, maka saya pernah ngasih masukan gitu. Lah notarisnya wis mlaku, pendapatannya banyak. Mbok yo gitu loh. Bojone iki kon mulih, kon nyupiri apa kon ngetik ning kantor notaris daripada mempekerjakan orang lain. Nah, nanti kan bojone dipekerjakan tuh, dapat kerjaan toh. Nah, nanti dari hasil kerjaannya dikeke bojone neh nggak apa-apa itu. Nah, saya sarankan seperti itu nih ra dilakoni-lakoni, tapi setelah kemudian pernikahan berjalan sekian tahun, anaknya wis gede gitu kan. Bingung anaknya kok mung siji ra duwe anak meneh gitu kan. Akhirnya yang terjadi dilakukanlah tadi itu. Bojone mulih ngewangi sing wedok nyupiri gitu. Jadi kadang itu orang itu menerima masukan itu ra gelem nampa saat ini, nampane sok ben, wis ben gitu. Ning kan dalam konteks pernikahan kalau melakukannya udah lama gitu kan. Nah, di situ kan akhirnya ya nek konteksnya pengen punya anak lagi kan jenenge umur bertambah itu kan makin susah gitu loh. Ya, tapi ya ala kulihal sekarang suaminya udah bareng sama istrinya gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini nih perlu dicermati dan disiasati. Maka nggak apa-apa istri itu punya karya, istri itu punya kerjaan, istri itu punya usaha, ya dan kaya raya nggak apa-apa. Tapi seorang suami ya toh lanangan itu loh, jangan lanang, jangan apa nek basa Jawa nih, jangan gentong, jangan gantungkan pada istri. Jadi nek kamu punya istri sukses, jangan kemudian kamu cuma duduk ongkang-ongkang, ya jangan. Ngomong karo bojomu, Dik, aku nyilih duitmu 50 juta tak nggone ngingu wedhus, ngingu sapi atau apa aja lah gitu loh. Dodol bakso atau apalah gitu kan. AKT mudorobah ya, mudorobah tuh enak. Apa nek bangkrut, nek gagal, kamu nggak punya kewajiban balikin modal. Nek berhasil bagi hasil. Selain istrimu dapat bagi hasil, modal mau balik ke, hasil yang mau dapat juga ada hadiah sebagai nafkah. Jadi wong wedok dalam Islam tuh enak gitu kan. Wah, enak jadi wong wedok akhirnya wong lanang-lanang pengen jadi wong wedok. Itu ya dosa meneh. Jangan ya, fitrahmu wong lanang jadilah lanang gitu kan. Jadi nggak boleh seorang laki-laki muslim itu melambai, jadi bencong, gitu, lemah, letoy itu nggak boleh, penakut nggak boleh ya. Jadi nek enek tantangan, enek cobaan, enek opo diterjang. Jangan jadi wong lanang gembeng gitu. Saya punya teman di kantor ini, anak lanang retok nangis. Begitu nangis diajar sama Pak ini. Sampai dia cerita itu, pendidikan saya keras mas sama anak ini. Sampai saya bilang anak saya pamit, Pak, aku mah ngene koncoku, yo jam 09.00 mulih tekan rumah. Begitu dia mungkin sudah berusaha agar jam 9 sampai rumah, gandeng Pak galak ra ukur, jam 09.05 atau jam 09.10 lagi tekan gitu kan, dodok-dodok lawang gitu kan. Lawang buka, pedane tendang gitu, mencelacak wonge, langsung kok bapaknya mlebu gitu kan. Dan sejak itu ya anaknya selalu berusaha untuk menepati jam gitu. Jadi nggak pernah nyepeleki orang tua dan seterusnya gitu. Ya terkadang pendidikan memang harus keras sih gitu. Jadi jangan kayak sebagian bahasa-bahasa parenting, jangan katakan tidak, jangan tolak semua permintaan anak itu kurang tepat nih. Karena kamu kalau baca Quran, baca hadis kan berapa banyak Nabi mengatakan jangan, tidak, haram dan seterusnya itu kan larangan semua. Makanya sampai muncul kaidah usul fikih al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram illa madalla dalil ala
khilafihi, kecuali sampai ada dalil yang menyelisihi larangan itu gitu kan. Maka ya salah ya parenting hari ini. Maka yang harus kita pahami adalah ini ya, terkait dengan suami yang seperti ini. Apabila ini menimpa kamu ya kan, maka pastikan kamu jangan berpangku tangan, tapi ikut andil dari apa yang dikerjakan istri ini. Gampangannya gini lah, istrimu misalnya duwe bisnis jahitan yang maju gitu kan, maka ya kamu jangan cuma nonton tok gitu. Dek, aku tak bantu kamu masang kancing atau bantu kamu motongin kain, nanti gajian ya gitu loh. Dari gaji itu kasih nafkah ke istrinya, nggak apa-apa. Dan seorang istri harus sabar itu, jangan dinoklok ke itu. Mosok aku pengusaha, nih gue buruwe, terus tak gajinya bukan kayak aku rasa piro, jangan gitu. Jadi seorang wanita harus kemudian lihat situasional. Makanya selalu saya katakan ke kalian yang di belakang itu, ya kuliah yang depan juga, kuliah itu tidak untuk nyari kerjaan. Tapi kalau pada akhirnya ya suamimu yang belakang itu, suamimu misal tidak atau kurang mencukupi kebutuhan keluargamu, ya jangan kemudian kamu mundur dari pernikahan, tapi berusahalah membantu finansial rumah agar kemudian rumah itu bisa tetap barengan suami istri itu, gitu kan. Tapi nek istri suami ini wis bener-bener males ditoto piye-piye wegah gitu kan, ya monggo itu terserah kamu. Mas mbok ngene lho gah, tak modali Mas gah gitu kan. Mas iki lho nek gawean mangkat tau tak kontak koncoku gelem nampa kowe gah gitu kan. Mas, aku dodol bakso kowe wangono gah gitu. Nek wong lanang model ngono kuwi ya serasa diopeni gitu. Gua dalan wae ana sing jigo gitu kan. Ya, maka ini yang harus kita pahami ya agar kemudian ya kita sebagai seorang laki-laki ngerti kewajiban kita dan kita sebagai seorang perempuan ngerti juga kewajiban dan hak kita agar kemudian rumah tangga kalau sudah saling ngerti hak dan kewajiban maka akan berjalan beriringan, sinkron dan harapannya bisa kemudian sakinah mawaddah warahmah sampai akhir ayat. Wallahu taala alam.